Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsolidasi. Konsolidasi ini adalah suatu proses penggabungan dua usaha atau disebut dengan perusahaan induk atau disebut dengan parent company dengan perusahaan anak disebut dengan subsidiary. Sehingga dengan adanya penggabungan dua usaha ini disebut dengan entitas ekonomi tunggal. Yang dimana artinya meskipun perusahaan induk dengan perusahaan anak ini adalah suatu perusahaan yang terpisah, tetapi di dalam laporan keuangan konsolidasi ini mereka digabungkan. Nah, dengan adanya konsolidasi kita dapat membentuk laporan, ada beberapa laporan keuangan. Yang pertama itu laporan posisi keuangan atau disebut dengan neraca konsolidasi, dan yang kedua itu laporan laba rugi konsolidasi, dan yang ketiga itu laporan perubahan ekuitas konsolidasi, dan yang keempat laporan arus kas konsolidasi, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan konsolidasi. Semua akun anak perusahaan dapat digabungkan 100% dengan perusahaan induk, tetapi tidak dengan akun investasi karena akun investasi ini telah dieliminasikan pada perusahaan anak. Selanjutnya, ciri-ciri konsolidasi. Yang pertama, terbentuk perusahaan baru, yaitu dua atau lebih perusahaan yang ada melebur dan bubar untuk membentuk sebuah perusahaan baru yang berdiri sendiri. Yang kedua, perusahaan lama bubar, yaitu perusahaan-perusahaan lama yang bergabung yang dibubarkan secara hukum tanpa memulai proses likuidasi terlebih dahulu. Yang ketiga, status badan hukum, yaitu perusahaan baru yang terbentuk harus mendapatkan status badan hukum yang baru pula, yang statusnya diatur berdasarkan keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenhukam. Yang keempat, aset dan kewajiban beralih, yaitu seluruh aset atau aktiva dan kewajiban atau pasifa perusahaan lama secara otomatis akan beralih ke perusahaan baru hasil konsolidasi. Yang kelima, persetujuan RUPS, yaitu perencanaan konsolidasi dan akta konsolidasi harus mendapatkan persetujuan dari RUPS di setiap perseroan yang terlibat. Yang keenam, akta notaris, yaitu konsep akta konsolidasi yang telah disetujui RUPS akan dituangkan dalam akta konsolidasi yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Dan yang kedelapan, tanggal berlaku, yaitu status badan hukum perusahaan baru berlaku efektif sesuai tanggal keputusan dari Kemenhukam yang mengesahkan pembubaran perusahaan lama. Selanjutnya, untuk contoh akan dijelaskan oleh teman kami, Stefani. Di sini saya akan menjelaskan contoh peraga 3.10, yaitu laporan laba rugi ditahan perusahaan terpisah dan konsolidasi. Nah, di dalam peraga 3.10 dengan judul Pilot dan Sen Comparison, laporan laba rugi dan laporan laba ditahan perusahaan terpisah dan konsolidasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dalam bentuk ribuan. Dalam kertas kerja tersebut, kita bisa melihat ada 3 kolom tabel kertas kerja. Yang pertama itu adalah kolom keterangan dari akun-akun laporan laba rugi. Yang kolom kedua ada perusahaan terpisah, yaitu Pilot dan Sen. Dan kolom tabel ketiga ada konsolidasi. Yang pertama ada penjualan dari Pilot berjumlah 9.523,5 dolar dan dari Sen berjumlah 2.200 dolar sehingga dikonsolidasi totalnya berjumlah 11.723,5 dolar. Yang kedua ada laba investasi dari Sen. Dalam Pilot berjumlah 574 dolar dan dari perusahaan Sen tidak ada karena laba investasi tersebut sudah diberikan Sen kepada Pilot sehingga tidak ada konsolidasinya. Selanjutnya ada total pendapatan yang kita terima, yaitu yang pertama dari penjualan dan laba investasi dari Sen dalam perusahaan Pilot, yaitu 9.523,5 dolar ditambah 574 dolar, yaitu 10.097,5 dolar. Yang kedua, total pendapatan dalam perusahaan Sen, yaitu 2.200 dolar, dan total pendapatan di dalam konsolidasinya berjumlah 11.723,5 dolar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh El Saidah. Baik, di sini saya akan melanjutkan di bagian dikurangi beban operasi. Harga pokok penjualan di Pilot 4.000, di Sen 700.
4.000 tambah 700 sama dengan 4.700. Kenapa dikonsolidasi jadi 4.790? Karena laporan laba rugi dengan kenaikan harga pokok penjualan yang dinilai terlalu rendah pada tahun 2007 sebesar $90.000. Makanya jadi 4.790 dikonsolidasi. Di beban penyusutan bangunan di pilot 200, desain 80. 200 ditambah 80 sama dengan 280. Kenapa dikonsolidasi juga 300? Karena penyusutan bangunan akibat amortisasi kelebihan yang dialokasikan ke bangunan sebesar $20.000, makanya hasilnya jadi 300. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Ren. Selanjutnya, ada beban penyusutan peralatan yang terletak pada pilot sejumlah 700 dan desain sejumlah 360. Jadi hasil konsolidasinya yaitu 1006. Kenapa bisa dapat 1006? Karena 360 dikurang 54. Kita bisa lihat di halaman sebelumnya pada halaman 89 di paragraf kedua. Selanjutnya, beban lainnya yang terletak pada pilot sejumlah 1800 dan desain sejumlah 120. Jadi hasil konsolidasinya 1920. Selanjutnya, total beban operasi yang terletak pada pilot sejumlah 6700 dan desain 1260. Jadi hasil konsolidasinya yaitu 8016. Di situ kenapa bisa dapat 6.700? Karena harga pokok penjualan penyusutan peralatan hingga beban lainnya harus ditotal. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu tentang laba operasi dan beban bunga. Laba operasi dapat kita lihat bahwa di pilot itu ada 3.397,5 dan desain 940 serta dikonsolidasi 3.707,5. Itu berasal dari total pendapatan dikurang total beban operasi. Seperti contohnya di pilot dia di total pendapatan ada 10.097,5 dan di total beban operasi 6.700 dikurangkan sehingga hasilnya 3.397,5. Dan saya juga akan menjelaskan beban bunga. Di pilot dia terdapat 300 dan di sen 140, tetapi dikonsolidasi di 530. Kenapa 530? Karena dapat kita lihat di halaman sebelumnya bahwa ada kelebihan bunga sebesar 90.000. Sehingga 300 ditambah 140 ditambah 90 maka hasilnya adalah 530. Terima kasih, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada laba bersih. Pada pilot sebesar 3.097.500, hasilnya dari laba operasi pada pilot sebesar 3.397.500 dikurangi beban bunga sebesar 300, hasilnya 3.097.500. Dan laba bersih pada sen sebesar 800, hasilnya dari laba operasi sebesar 940 dikurangi beban bunga sebesar 140, hasilnya 800. Dan subtotal pada konsolidasi sebesar 3.177.500, hasilnya dari laba operasi konsolidasi sebesar 3.707.500 dikurangi beban konsolidasi sebesar 530, hasilnya 3.177.500. Selanjutnya akan dibahas teman kami, April. Di sini saya akan menjelaskan tentang subtotal konsolidasi yang berjumlah 3.177.500 yang didapat dari hasil pengurangan laba konsolidasi dikurang bunga konsolidasi dan dikurangi hak minoritas 80 yang hasilnya menjadi 3.097.500. 3.097.500 didapat dari pengurangan 3.177.500 dikurang 80, maka hasilnya yaitu 3.097.500. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laba ditahan per 31 Desember 2007 senilai 7.397.500. Nilai 7.397.500 ini diperoleh dari penjumlahan laba ditahan per 31 Desember 2006 yaitu senilai 4.300.000 ditambah dengan laba bersih konsolidasi per 31 Desember 2007 senilai 3.097.500. Dan selanjutnya pada tabel sen diketahui penjumlahan di antara 800 ditambah 900 senilai 1.700. Sekian dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari penjelasan teman saya sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan dari pengurangan dividen dan laba ditahan pada 2007. Di sini kita akan mengurangi dividen
di mana dividen pilot sebesar 1.500 dan dividen sen sebesar 300. Maka di konsolidasinya tetap kita hanya memindahkan milik induk, yaitu sebesar 1.500, yang dimana milik induknya yaitu di pilot. Lanjut, laba ditahan pada tanggal 31 Desember 2007 itu dari mana? Yaitu dari pengurangan laba ditahan 2006, di mana pada pilot sebesar 7.397,5 dikurangi dividen sebesar 1.500, yaitu hasilnya 5.897,5, dan di sen sebesar 1.700 dikurangi dividennya lagi 300, yaitu hasilnya 1.400. Begitu juga di konsolidasi dilakukan pengurangan dividen sebesar 7.397,5 dikurangi 1.500, yaitu hasilnya 5.897,5. Maka dapat kita lihat bahwa hasil konsolidasi harus tetap sama dengan milik induk.